PMR juga kalau ada kegiatan mungkin dari organisasi lain, kalau yang sedang berkegiatan kadang PMR juga suruh datang nggak sih untuk jadi tim medis mungkin apa-apa. Dan kalau di upacara ya biasanya PMR itu bertugas. Selama pandemi berarti udah pernah jadi tenaga kesehatan belum? Udah pernah. Ya, udah pernah. Kegiatan apa aja itu kalau boleh tahu? Waktu Kopassus ada seleksi kayaknya kalau nggak salah ya, di situ kita ikut. Waktu seleksi Kopassus ya. Oke. Ada yang pingsan apa enggak waktu itu? Alhamdulillah enggak. Enggak ada, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Laila Nurfadila di podcast KFIS edisi Ramadan. Kali ini kita udah kedatangan tamu lagi, masih dari SMA Negeri 1 Kutawinangun, teman kita dari organisasi PMR. Ya, dia adalah Wahyu Apriliasari. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bisa panggil apa nih? Wahyu. Kita panggil Wahyu ya. Oke, biar enak kita panggil Wahyu. Wahyu sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk nugas? Ya. Wah, masih nugas ya, udah hampir akhir tahun. Kelihatannya guru-guru udah mulai ngasih perintah untuk segera mengumpulkan tugas ya. Kelihatannya udah tercium bau-bau mau UAS nih. Udah mau kelas 12 aja ya. Sekarang puasanya gimana? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Udah ada persiapan apa gitu mau lebaran? Paling bersih-bersih rumah sih. Bersih-bersih rumah. Belum yang lain-lain belum? Belum. Bikin kue atau gimana? Belum ada kesibukan seperti itu ya. Kita langsung masuk ke topiknya aja ya. Dari kemarin kita udah kedatangan tamu laki-laki terus. Kali ini kita udah kedatangan tamu perempuan. Dia juga ketua dari organisasi dari PMR ya. Iya. Dia ketuanya loh guys. Dia perempuan juga bisa jadi ketua. Makanya jangan menyepelekan ya. Dia ketua perempuan, hebat. Waktu pemilihan ketua itu dipilih atau gimana tekniknya? Kalau untuk kandidat dipilih dulu sama kakak dewannya, terus nanti ada pidato online. Habis itu kayak pencoblosan gitu tapi online. Iya. Oke, berarti waktu itu udah masuk edisi corona ya? Iya. Dipilih jadi ketuanya. Iya. Kalau boleh tahu kandidatnya berapa waktu itu yang daftar? Ada 4 orang. 4 orang. Dari berapa jumlah PMR angkatan kamu ini berarti? Ada 20. 20, kandidatnya 4 orang. Yang milih berarti sisanya itu ya? Iya. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol flashback dulu aja kali ya. PMR dulu kalau di tempat aku tuh ekstra dari SMP udah ada. Kalau kamu gimana? Dari SMP atau baru masuk SMA baru kenal PMR? Udah dari SMP. SMP baru. Iya. Oh ya, berarti sama ya. Iya. Kalau di tempat kamu tuh PMR tuh ekstra wajib atau pilihan waktu wajib. SMP? Wajib. Kelas berapa? Kelas 8. Wah, sama ya. Sama kita. Berarti udah kenal dulu lebih dulu PMR ya? Iya. Sebelum masuk itu. Berarti kamu masuk PMR di SMA itu karena tertarik di SMP. Wah, enak nih kayaknya kalau masuk PMR karena pengalamannya mungkin udah ngerasain gitu. Pengen belajar lebih jauh mungkin. Benar. Oke. Ada perbedaan nggak sih PMR di SMP sama di SMA? Kalau di SMP itu lebih slow sih dan pembina banyak turun tangan. Tapi kalau masalah materi sama nggak? Materi sama, kita yang nyampein. Isinya juga sama. Isinya. Mungkin kalau di SMA itu lebih mendalami gitu ya? Iya. Oke. Gimana rasanya jadi ketua organisasi PMR? Awalnya sih deg-degan sih. Deg-degan? Bingung juga nanti gimana. Soalnya kan belum pernah juga kan. Agak bingung, tapi waktu udah berjalan sih santai aja sih ya. Tapi waktu itu kamu mendaftarkan diri jadi kandidat itu dewannya ya tadi ya yang milih. Tapi waktu kamu dipilih itu ngerasa kok aku sih gitu, kayak gitu. Oh iya. Tapi waktu udah jadi kaget nggak waktu itu? Kaget iya. Seneng tapi? Nggak terlalu karena sebenarnya
Bingung juga ya, karena kan belum pernah ya, jadi kayak belum terlalu paham mungkin ya. Nanti tugasnya ngapain aja, masih bingung kayak gitu. Tapi akhirnya tetap dijelasin kan sama dewannya, dituntun ya. Oke. Sekarang gimana? Berarti udah punya adik kelas, udah open recruitment, udah mulai milih-milih ya. Milih-milih dewan baru. Berarti anggotanya berapa sih kalau boleh tahu adik kelasnya? Semuanya 49. Tapi nanti yang bakal dicalonkan menjadi dewan itu berapa orang yang bakal jadi dewan itu? 20. Udah milih ya? Udah mulai tapi belum fix. Belum fix. Antusias nggak itu adik-adiknya waktu di oprek? Iya. Lumayan sih, soalnya pada tanya-tanya juga PMR itu kayak gimana sih Kak gitu. Jadi kayaknya antusias banget. Tapi kebanyakan dari mereka juga udah ngerasain PMR di SMP, mungkin mereka juga masih tertarik ya di PMR itu. Penyampaian materi-materi ini selama corona gimana? Kayak kita caranya? Kayak daring ya? Pakai Google Classroom sama dikasih materi. Tapi ada rutinan nggak sih? Misalnya PMR itu kegiatannya hari apa gitu? Iya, ada hari Kamis. Hari Kamis. Jam waktunya? Waktunya sekitar 1 jam. Jam 1. Jam 1. Jamnya jam 2. Jam 2. Iya. Waktunya 1 sampai 2 jam. Iya. Berarti setelah daring ya? Setelah pelajaran ya. Kegiatan-kegiatan di PMR itu kalau boleh tahu apa aja sih? Tadi kegiatan rutin yang di hari Kamis. Terus ada PTAW juga. Apa itu? PTAW, penerimaan tamu Andik Wira. Kayak yang awal-awal itu loh. Kemah atau gimana? Enggak. Cuma kayak kan adiknya kan udah daftar. Nah itu kayak diterima gitu loh, kayak resminya. Iya, oke. Selanjutnya ada pengukuhan. Kepengukuhan itu kegiatannya ngapain? Seharusnya kemah, tapi kan karena lagi pandemi mungkin cuma wawancara sama itu SKP. Selain itu ada lagi? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kegiatannya cuma itu? Yang kegiatan itu, iya udah cuma itu. Mungkin praktek-prakteknya kayak? Praktek ada praktek PBT sama drakbar. Tapi kalau masalah praktek kayak gini, waktu corona kayak gini gimana cara adik prakteknya? Waktu PBT sama drakbar kemarin kita bisa offline. Berapa? Alhamdulillah bisa offline. Berapa pertemuan? Dibagi 2 sesi. Yeah. Berapa kali offline udah berapa kali itu? Udah berapa kali dilakukan? 2 kali. 2 kali. Berarti udah pernah offline 2 kali. Selanjutnya nih, gimana rasanya nyampein materi ke adik-adik waktu corona gini? Online? Iya, online. Iya, agak susah. Soalnya kita kan nggak bisa mantau adiknya benar-benar membaca materinya atau enggak. Tapi tetap dikasih materi. Tapi kadang ada tugas nggak sih? Iya, ada. Ada tugas. Kalau untuk praktek nggak pernah ya dikasih tugas online kayak gitu. Misal adiknya suruh praktek di rumah apa gimana? Itu pernah. Iya. Tentang apa itu? Tentang Pembalutan. Itu praktek di rumah masing-masing ya? Iya. Kendala-kendala selain itu tadi kesusahan nggak bisa mantau apa? Mungkin dari adiknya juga? Komunikasi. Iya. Antara Andik sama Andik juga pasti susah, dewan sama dewan, terus Andik dewan juga pasti susah karena online. Iya. Berarti Andiknya itu beregu ya atau enggak? Atau individu gitu? Kalau apa dibuat regu atau enggak? Kalau tugas PMR tergantung itunya, kegiatannya. Oh iya, kalau PMR itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada uji SKU-nya nggak PMR? Ada, tapi namanya bukan SKU, namanya SKT. SKT, apa tuh singkatan dari? Syarat kenaikan tingkat. Oh, kalau SKU itu kok di pramuka ya, iya. Kalau di PMR namanya SKT. Iya. Tapi sama aja maksudnya ya? Iya, sama. Udah berjalan SKT-nya? Mulai hari ini. Iya. Oh, mulai hari ini berarti udah
sebelum itu udah ada persiapan apa aja yang dilakuin untuk menghadapi SKT ini dari dewannya? Pembagian dewan-dewannya setiap poin, pembagian poin-poinnya, tugas-tugas setiap poin kayak gitu. Oke. Prestasi-prestasi di PMR kalau boleh tahu apa aja nih yang Wahyu tahu? Angkatan kita kemarin belum lama, alhamdulillah menang di Olimpiade peringkat 2. Olimpiade PMR. Peringkat 2 tingkat kabupaten. Alhamdulillah dapat peringkat 2 ya. Kalau sebelum itu ada nggak yang Wahyu tahu? Ada juara film kayaknya. Kalau angkatan atas saya kurang tahu. Kurang tahu. Tapi udah cukup banyak belum prestasi yang didapetin waktu Wahyu jadi dewan ini? Kalau waktu angkatan kita baru satu. Iya. Tapi masih ada harapan nggak sih? Mungkin kalau ada event lagi ya, kalau ada event pasti coba lagi ya. PMR juga kalau ada kegiatan mungkin dari organisasi lain, kalau yang sedang berkegiatan kadang PMR juga suruh datang nggak sih untuk jadi tim medis mungkin apa-apa. Dan kalau di upacara ya biasanya PMR itu bertugas. Selama pandemi berarti udah pernah jadi tenaga kesehatan belum? Udah pernah. Ya, udah pernah. Kegiatan apa aja itu kalau boleh tahu? Waktu Kopassus ada seleksi kayaknya kalau nggak salah ya, di situ kita ikut. Waktu seleksi Kopassus ya. Oke. Ada yang pingsan apa enggak waktu itu? Alhamdulillah enggak. Enggak ada, alhamdulillah ya. Sebentar lagi udah mau kelas 12 ya. Untuk dewan selanjutnya udah mulai ada pemilihan nggak? Kalau pemilihan kita lihat dari yang wawancara sama SKT tadi, baru kita bisa fix anaknya siapa aja. Tapi wawancara udah? Udah. Berarti ini tinggal milih atau masih ada uji selanjutnya? Uji SKT, habis SKT ini disaring lagi andiknya, terus wawancara lagi, disaring lagi kayak gitu. Sekarang proses yang udah terjadi apa itu untuk milih handik? Wawancara sama SKT. Wawancara SKT. Rencana nanti mau diadain online atau offline? Yang selanjutnya wawancara mungkin online aja. Mungkin online. Yang udah juga online ya? Yang udah offline. Yang udah offline, bisa offline. Iya. Terus nih ya selanjutnya, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama Wahyu itu ikut PMR? Berarti waktu mungkin sebelum pandemi mungkin Wahyu masih kelas 10 sama kelas 11 ini ada nggak kegiatan yang paling berkesan mungkin? Lumayan banyak sih. Yang pertama itu white game. Kita pernah disuruh white game, nyari kakak dewanya, terus ditanya-tanyain materi. Di situ tegang banget itu, aku masih inget banget yang itu. Terus ada materi drakbar. Kakak dewanya ngundang kakak PMR dari sekolah lain. Mereka juga menjelaskan materi drakbarnya. Terus ada di pengukuhan ada uji materi. Apa aja itu yang diuji? Ada itu pembalutan, itu yang utama. Itu yang penting ya. Iya. Di situ malam-malam hampir subuh. Gimana tuh ceritanya? Yang pertama sih dipanggilin satu-satu sih, terus disuruh nyari dewanya, terus diwawancara dulu, terus habis itu dikasih pertanyaan, disuruh praktekin gimana pembalutannya gitu kalau ada luka ini kayak gitu. Tapi itu bergu nggak? Iya, itu bergu. Kalau nyari dewannya sendiri di sekolahan gimana gitu rasanya ya kan. Terus apa lagi ya yang berkesan? Mungkin di pengukuhan ada apa aja gitu? Waktu tidurnya katanya sih ada mistis-mistisnya gitu. Wow. Ada yang dengar suara apa sih itu, kayaknya ada yang dengar suara musik atau gimana, itu aku kurang tahu, tapi ada yang cerita kayak gitu sih. Temenmu itu angkatanmu? Iya. Ngeri juga ya. Terus apa lagi tuh selain yang mistis? Pernah main ular-ularan itu loh, yang nangkep itu loh, yang nangkep ekornya.
apa sih namanya? Nggak tahu. Ular-ularan itulah, tapi ada balonnya. Itu kegiatannya pas pengukuhan atau kegiatan sendiri lain? Kegiatan sendiri. Pas pengukuhan sih ya. Pas pengukuhan. Terus keluar dari pengukuhan, ada nggak kegiatan lain selain pengukuhan yang berkesan buat kamu? Wawancara. Kenapa tuh wawancara? Deg-degan. Deg-degan. Jadi sampai sekarang masih keinget terus. Ngeri atau gimana tuh dewannya? Iya sih. Galak. Enggak sih. Sampai nangis nggak? Lumayan, hampir nangis tapi nggak nangis. Hebat. Oke, masih ada lagi mungkin yang paling berkesan kegiatan yang lain mungkin? Yang paling berkesan pas itu simulasi bencana. Simulasi bencana itu kayak ceritanya itu habis gempa, banyak korban, terus kita suruh nyelamatin. Tapi di situ kakak dewanya itu ada yang berperan jadi orang gila. Jadi kita itu agak bingung di situ. Jadi di situ asik. Itu kegiatannya di sekolah atau di luar sekolah tuh? Di sekolah. Di sekolah. Berarti masih kegiatan ekstra ya waktu itu. Oke, terakhir nih, ada pesan nggak sih untuk dewan angkatan kamu dan mungkin untuk dewan angkatan selanjutnya dan mungkin untuk adik-adik yang belum kelihatan ya? Untuk kakak dewan yang sekarang, terima kasih karena udah bantu aku buat jalanin organisasi ini. Terima kasih atas kerja kerasnya dan kerjasamanya. Terus untuk adik-adik, jangan nyerah sampai di sini. Terus tingkatin minat kalian di organisasi karena organisasi itu banyak manfaatnya. Terus semangat SKT-nya. Oke, udah sampai situ aja. Oke, mungkin Wahyu berterima kasih tadi untuk dewan-dewan yang udah membantu kegiatan PMR ini ya, untuk membantu tugasnya Wahyu. Oke, cukup asik juga ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast KFVS. Amin. Terima kasih untuk Wahyu udah nyempetin waktu mampir ke podcast KFVS dan cerita-cerita tentang PMR. Terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang di rumah, jangan lupa like, comment, share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan semangat puasanya ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.